Baik pemirsa Metro TV Lampung, kita akan membahas dan melanjutkan pembahasan tajuk Lampung Pos kali ini masih bersama dengan Mas Widodo. Oke Mas Wid, sebenarnya pengenalan kampus untuk mahasiswa baru itu sangat penting sekali. Tapi di dalam itu semua, dalam dibungkusnya orientasi untuk pengenalan kampus itu ada perpeloncoan, ada pembulian, ada kekerasan di dalamnya. Nah seperti apa sebenarnya hukum yang diberikan sehingga mengapa seperti tidak ada efek jera setiap tahun terjadi lagi? Ya secara otomatis si junior ini kan nggak berani ya melaporkan ke mana, ke polisi atau ke orang tuanya pun kadang-kadang mereka diam walaupun dia menjadi korban pembulian, korban kekerasan oleh para seniornya. Mereka dia tidak mau kecuali memang ada hal-hal yang lain misalnya sampai meninggal dunia dan itu sudah menjadi masuk ranah pidana ya. Tetapi sejauh ini si junior ini tetap tidak berani mereka untuk melaporkan kepada siapapun. Dia menganggap itu ya memang harus dilakukan, harus dialami. Dan apalagi kan dia kuliah di situ bukan hanya untuk sehari 2 hari, tapi sampai 4-5 tahun kira-kira begitu. Jadi mereka lebih baik diam. Oke, jadi memang lebih baik diam gitu ya. Tapi ada juga kasus-kasus yang memang menyebabkan kematian tuh sampai terungkap. Nah, lalu seperti apa sebenarnya pihak kampus yang bersangkutan untuk menanggapi hal ini, Mas Wid? Ya, dalam hal ini kan kita memberikan apresiasi ya kepada Unila ya, Universitas Lampung. Rektor Unila, Profesor Karomani itu menyatakan komitmennya untuk menolak perpeloncoan di kampus. Dan komitmen ini seharusnya juga diikuti oleh perguruan tinggi negeri lain di Lampung, juga seluruh perguruan tinggi swasta harusnya diikuti oleh untuk menolak komitmen ini, untuk menolak perpeloncoan di kampus. Jadi memang ini harus ada komitmen gitu ya. Nah, Mas Wid, lalu ini kan seperti terjadi dari tahun ke tahun seperti itu. Nah, kalau kasus yang langsung naik ke ranah hukum itu seperti apa? Ini apakah tidak memberikan contoh kejeraan diulang lagi, Mas Wid? Ya, ada beberapa tempo hari juga di Lampung. Cuman ini tidak dilakukan pada saat peluncunya itu bukan peluncu kampus, artinya peluncu di lembaga internal mahasiswa, lembaga kemahasiswaan di internal fakultas. Itu pernah ada yang sampai meninggal kan berurusan dengan polisi juga akhirnya. Dan inilah seperti ini yang harus dihindari karena bagaimanapun kalau sudah masuk ke ranah pidana itu sudah jelas pihak fakultas, pihak kampus itu bakal terseret-seret dan sudah terbukti kok. Semua terseret-seret, semua menjadi diperiksa oleh petugas, diperiksa, nanti masuk ke persidangan. Jadi semakin repot kalau ini tidak segera dihentikan dari sekarang. Karena tidak ada jaminan bahwa seluruh peserta ospek yang dipeluncu ini akan sehat-sehat saja, akan baik-baik saja. Tidak ada jaminan. Toh karena kan kondisi masing-masing orang itu, masing-masing anak mahasiswa ini kan beda-beda. Oke, nah ketika sudah ada komitmen untuk pemberhentian gitu ya, pemutusan perpeloncoan ini, lalu apa yang akan dilakukan Mas Wid sebenarnya langkah-langkahnya yang sudah dipersiapkan? Yang pertama ya harus komitmen itu kan harus dilanjutkan dengan realisasi. Nah untuk merealisasikan ini ya harus ada SOP-nya, misalnya seperti yang dilakukan Unila, perpeloncoan itu ospek ya, bukan perpeloncoan. Ospek itu dia tidak semuanya ospek secara langsung, tapi secara daring. Dan itu bisa mengurangi juga. Yang kedua harus ada SOP-nya. Setiap senior itu tahu SOP-nya, batasan-batasan mana sih tindakan yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, itu harus jelas semua. Sehingga di kalangan mahasiswa senior juga udah jelas, oh misalnya saya mukul itu tidak boleh, saya menendang itu tidak boleh, harus ada SOP-nya yang jelas. Dan dari kampus juga harus ada tim khusus yang mengawasi ini. Jangan dibiarkan
begitu saja karena kita kan namanya anak muda ini kan kadang sering di luar kendali gitu. Oke, jadi memang ada langkah-langkah yang harus dilakukan sebenarnya oleh pihak kampus gitu. Jangan cuma berkomitmen tapi tidak direalisasikan seperti itu ya Mas Wid. Ya lalu Mas Wid, solusi apa yang paling tepat sebenarnya untuk memutus spiral dari kekerasan di kampus ini agar bisa berjalan dengan lancar tentunya dalam pengenalan kampus untuk mahasiswa-mahasiswi baru? Satu-satunya ya dengan cara yang pertama tadi sudah disampaikan ada SOP-nya. Yang kedua ada tim pengawasnya khusus. Oke. Tidak boleh dibiarkan saja karena kalau dibiarkan saja mahasiswa itu tidak ada SOP-nya, apalagi mahasiswa itu akan di luar kendali. Sekali lagi perlu juga disampaikan kalau nanti ada persoalan yang masuk ke ranah pidana, nanti pihak kampus ini ya tetap akan terseret-seret lah. Jadi harus mulai dari sekarang semua berkomitmen dan merealisasikan ini. Dan seharusnya kan ospek kan untuk memperkenalkan sistem pembelajarannya seperti apa, kampusnya seperti apa, terus menumbuhkan kebanggaan terhadap kampus, menumbuhkan kebanggaan terhadap fakultas. Fakultas ini nih fasilitasnya ada kita loh, ini. Siapa sih lulusan fakultas ini yang sekarang jadi orang terkenal misalnya, kan bisa begitu. Jadi tidak dengan cara kekerasan, karena kekerasan itu akan melahirkan kekerasan berikutnya ya. Dan perpeloncoan ini jelas menodai kampus sebagai kawah candera di muka para calon cendekiawan di masa mendatang. Jadi tidak seharusnya dan tidak selayaknya jika dinodai dengan kekerasan. Betul sekali. Jadi yang pertama itu adalah realisasi dari komitmen itu sendiri. Yang kedua itu adalah ada tim pengawasnya Mas Wid ya. Dan yang ketiga tentunya sosialisasi, ada SOP-nya. Jadi mahasiswa atau senior itu tahu apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Seperti itu Mas Wid. Oke, nanti kita kembali untuk membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.